pondasi iman kita, keagungan wahyu ilahi. Islam, agama yang mengajarkan perdamaian dan kepatuhan kepada Allah, sangat menjunjung tinggi keyakinan terhadap semua wahyunya. Wahyu-wahyu ini yang diturunkan kepada umat manusia melalui para nabi pilihan, berfungsi sebagai cahaya penuntun, menerangi jalan menuju kebenaran dan keselamatan abadi. Dari Taurat yang diwahyukan kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa, hingga wahyu terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Semoga keselamatan dan berkah tercurah atas mereka semua. Setiap kitab suci memiliki tempat istimewa di hati umat Islam. Percaya kepada kitab-kitab suci ini bukan sekadar bagian dari iman, melainkan fondasi yang di atasnya dibangun pemahaman kita tentang kasih sayang, rahmat dan bimbingan Allah. Setiap kitab suci mengandung hikmah abadi, ajaran moral, dan kisah-kisah umat terdahulu yang dimaksudkan untuk membimbing kita dalam menjalani hidup. Semuanya mengingatkan kita bahwa Allah, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, tidak pernah membiarkan manusia mengembara tanpa arah dalam kegelapan. Dia secara konsisten mengirimkan panduan, mengingatkan kita akan tujuan, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban kita kepadanya. Keyakinan akan asal-usul ilahi dari semua kitab suci ini menumbuhkan dalam diri kita rasa hormat dan penghormatan yang mendalam terhadap warisan iman bersama yang mempersatukan umat manusia. Hal ini memungkinkan kita untuk mengenali benang merah moralitas, etika, dan spiritualitas yang mengalir melalui semua agama, mendorong pemahaman dan keharmonisan di antara orang-orang yang berbeda keyakinan. Al-Quran, pedoman menuju kasih sayang, rahmat, dan pemahaman. Di antara kitab-kitab suci, Al-Quran memiliki tempat khusus bagi umat Islam. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad, semoga keselamatan dan berkah tercurah atasnya. Selama periode 23 tahun, Al-Quran dianggap sebagai wahyu terakhir dan lengkap dari Allah. Al-Quran adalah pesan abadi, dilestarikan dalam bahasa Arab aslinya, menawarkan panduan dan kebijaksanaan bagi seluruh umat manusia, tanpa memandang waktu atau tempat. Al-Quran menekankan cinta, kasih sayang, dan rahmat sebagai prinsip dasar kehidupan yang benar. Al-Quran mengajarkan kita bahwa iman sejati terwujud dalam interaksi kita dengan orang lain, dalam kebaikan kita terhadap sesama manusia, dan dalam komitmen kita yang tak tergoyahkan terhadap keadilan dan kesetaraan. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran 21:17. Ayat ini dengan indah merangkum esensi pesan Al-Quran, pesan harapan, bimbingan, dan cinta universal. Al-Quran membimbing kita untuk menyikapi perbedaan dengan penuh pengertian dan rasa hormat, mendorong dialog dan interaksi yang didasarkan pada pengetahuan dan kebijaksanaan. Al-Quran mengingatkan kita bahwa keragaman adalah bagian dari rencana ilahi Allah, yang menyatakan, "Wahai manusia, sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal." Al-Quran, Bab 19, Ayat ini menggarisbawahi pentingnya merangkul perbedaan kita, tidak melihatnya sebagai penghalang, tetapi sebagai peluang untuk tumbuh, belajar, dan memperkaya pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita. Mengamalkan Al-Quran menumbuhkan kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang. Keindahan sejati Al-Quran tidak hanya terletak pada bacaannya, tetapi pada penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran bukan sekadar buku untuk dibaca, Al-Quran adalah pedoman untuk dihidupi. Ajaran-ajarannya dijalin ke dalam jalinan keberadaan kita. Ayat-ayatnya menyeru kita untuk mewujudkan prinsip-prinsipnya, untuk menerjemahkan kata-katanya ke dalam tindakan, dan untuk berjuang untuk mencapai keunggulan dalam semua yang kita lakukan. Kebaikan, kejujuran, dan kasih sayang merupakan landasan kehidupan yang dijalani sesuai dengan Al-Quran. Kita diingatkan untuk berkata baik kepada orang lain, dan untuk memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan martabat yang tinggi, terlepas dari latar belakang, keyakinan, atau status sosial mereka. Dan berbuat baiklah, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Peringatan yang terus-menerus untuk melakukan tindakan kebaikan, sekecil apapun, menekankan dampak yang besar dari tindakan kita terhadap diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Al-Quran menekankan pentingnya kejujuran dan integritas dalam semua urusan kita. Al-Quran memperingatkan kita terhadap penipuan, pengkhianatan, dan ketidakadilan.
mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati tidak terletak pada kekayaan materi, tetapi dalam menjalani kehidupan yang benar dan bermoral. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia, orang yang terzalimi itu, kaya atau miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatan keduanya. Ayat ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa komitmen kita terhadap keadilan dan kejujuran harus menggantikan semua kesetiaan lainnya, yang mencerminkan esensi sejati dari kesalehan dan kesadaran akan Tuhan. Merangkul toleransi, mandat Al-Quran untuk hidup berdampingan secara damai. Al-Quran secara eksplisit mempromosikan toleransi dan hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang dari semua agama dan latar belakang. Al-Quran mengakui keragaman keyakinan manusia dan menyerukan umat Islam untuk terlibat dalam dialog dan interaksi yang penuh hormat dengan mereka yang memiliki pandangan berbeda. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sungguh, telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Al-Quran 2:5. Ayat ini dengan jelas menetapkan prinsip kebebasan beragama, menekan bahwa iman adalah masalah keyakinan pribadi dan tidak boleh dipaksakan dengan paksa. Al-Quran mengakui keberadaan komunitas agama yang berbeda dan mendorong umat Islam untuk berinteraksi dengan mereka dalam semangat perdamaian dan pengertian. Al-Quran menyatakan, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan katakanlah, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Ayat ini mendorong dialog yang penuh hormat, dan menekankan landasan bersama yang dimiliki oleh agama-agama yang berbeda, mempromosikan budaya toleransi dan saling menghormati.